Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Kurang sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Kenapa Ayu kurang sehat? Karena tadi saya belum makan pagi, Bu. Oh, belum makan pagi. Kenapa tuh Ayu belum makan pagi? Tadi Mama nggak ada masak di rumah. Ya udah, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Tri Pujayati, silakan pimpin doa teman-temannya. Puja, silakan pimpin doa teman-temannya, Nak. Puja, kedengaran suara Ibu? Maaf, Bu. Nggak kedengeran. Nanti suara azan. Oh iya. Silakan dipimpin silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Itu galak-galaknya yuk. Aku praktik ngajar. Baiklah pada teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Puja. Ini semuanya hadir nggak anak-anak? Kita absen dulu ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu. Farelina Wajedi hadir? Hadir, Bu. Oke, Siti Zumairoh, ada nggak Siti Zumairoh? Ya sakit, Bu. Siti Zumairoh nggak hadir ya? Ada suratnya nggak? Tadi ada, Bu. Ada, Bu. Oh iya, kenapa dia sakit? Sakit apa dia? Ada yang tahu? Dia kemarin udah 2 hari nggak masuk, Bu. Oh, di pelajaran lain pun nggak masuk ya? Oh ya udah, nanti kalau Iya, Bu. Udah beberapa hari nggak masuk, kita jenguk ya ke rumahnya. Siapa tahu dia sakitnya lumayan parah gitu, jadi kita jenguk juga. Tri Pujayati ini Oke, Bu. hadir. Ibu. Badriah Maulidia Hadir, Bu. hadir. Oke, yang nggak hadir Siti Zumairo karena sakit. Oke. Maaf, Bu. Nama saya belum kepanggil, Bu. Oh iya, Febria Yunika. Maaf, Febria. Febria hadir ya. Ya Allah, maaf, Febria. Soalnya tempatnya gelap, nah jadi nggak kelihatan di Ibu. Maaf, Ibu. Di sini mati lampu, Bu. Oh alah, mati lampu. Iya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Tapi jaringan bagus kan ya? Jaringan nggak terkendala kan? Enggak, Bu. Jaringan bagus kok, Bu. Ya, biasanya kalau mati lampu itu jaringan suka macet-macet ya. Jadi kalau kita kuliah online ini memang payah ya, Nak ya. Selain jaringan yang nggak bagus juga, kadang koneksi internet, kadang kuota kita juga. Gimana? Udah pada sarapan belum? Kayaknya pada lemes banget. Puja kayaknya lemes banget, lesu banget. Bu. Udah, Bu. Gimana Puja? Puja belum sarapan ya? Belum, Bu. Diet. Iya, lemes banget Puja. Lihat dong kayak si Ayu, si Badria, si Farwina semangat. Puja kayaknya nggak sarapan nih, jadi lemes banget. Farelina udah sarapan, Ina? Udah, Ibu. Sarapan sama apa? Sama lontong sayur aja, Bu. Lontong sayur. Badria sarapan sama apa? Sama kacang hijau, Bu. Bubur kacang hijau, enak pagi-pagi sarapan bubur. Ayu udah sarapan, Yu? Udah, Bu. Bagus, sarapan pagi itu penting ya, wajib hukumnya.
sebelum kita memulai aktivitas. Karena kalau misalkan nggak sarapan, bakalan lemes, bakalan lesu, bakal nggak konsentrasi kayak si Puja nih. Besok-besok sarapan ya, Jaya. Kalau nggak sarapan, bawaannya itu ngantuk, lesu, lemes. Kita mau ngapa-ngapain tuh jadi males, memulai aktivitas tuh jadi nggak konsentrasi. Nah, ngomong-ngomong masalah sarapan, si Ina tadi sarapan sama lontong sayur. Nah, ada kaitannya sama pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Makanan sepinggan, Bu. Iya, betul. Makanan sepinggan. Udah dibuka ya modulnya masing-masing. Materi yang udah Ibu kirim semalam. Udah dibaca. Nah, jadi hari ini Ibu tinggal nerangin apa itu makanan sepinggan. Ntar Ibu share screen dulu. Ada kelihatan anak-anak? Ada, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu hidangan sepinggan? Ayo. Iya, Bu. Ya, apa Badria hidangan sepinggan? Makanan sepinggan itu merupakan makanan di mana mulai dari karbohidratnya, protein, semua zat gizinya tuh udah mencangkup di dalam satu piring itu, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Apa ya? Ayo, Bu. Ya, Marina silakan. Indonesia tuh depan. Itu hidangan yang udah ada satu porsinya sama seperti yang dikatakan Badria, itu ada protein, karbo, vitaminnya dan lain sebagainya. Ya, betul sekali ya. Jadi hidangan sepinggan itu adalah sajian atau hidangan yang sudah ada satu porsi itu lengkap mulai dari vitamin, karbohidrat, ada proteinnya juga. Jadi semuanya itu sudah ada dalam satu porsi, sudah dalam satu mangkuk, sudah dalam satu piring. Nah, di sini ada contoh gambar bakso. Ini tuh sudah ada komplit dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, sudah ada karbohidrat. Karbohidratnya dari mana? Ini dari bihun. Lalu ada protein. Proteinnya dari daging yang ada di baksonya. Lalu ada vitamin yang ada di leek atau selerinya. Jadi, pengertian makanan sepinggan itu adalah sajian atau hidangan dalam satu piring dengan nilai gizi yang seimbang dan memenuhi semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, ada beberapa fungsi makanan sepinggan yang sering kita konsumsi. Di antaranya adalah itu bisa menambah selera makan kita yang disajikan dalam satu porsi atau mangkuk dengan berbagai jenis nutrisi. Nah, kenapa bisa menambah selera makan? Karena dalam satu porsi tersebut sudah tersedia semua zat gizi yang kita butuhkan. Dalam satu porsi tersebut juga sudah ada nih berbagai jenis, seperti di sini contohnya ada soto. Dalam satu mangkuk soto ini sudah lengkap mulai dari bihun, mulai dari daging. Daging ini adalah proteinnya, lalu ada sayur-sayurannya. Sayur-sayurannya ini bebas ya, ada kol, ada juga toge, ada daun bawang, ada juga seledri, dan kondimen-kondimen lainnya. Sehingga itu membuat kita terpacu untuk nafsu atau selera makan kita yang meningkat. Selanjutnya, makanan pendamping pada hidangan utama. Nah, seperti gambar yang sudah ada,
ini itu kan seolah-olah seperti makanan pendamping, padahal ini sudah bisa disebutkan sebagai hidangan utama karena komposisinya sudah lengkap. Selanjutnya adalah hidangan ini sudah mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kalau misalkan kita makan sehari-hari kan harus nyari nasi dulu, harus masak ayam dulu, harus masak sayur dulu gitu kan. Nah, kalau ini tuh sudah komplit dalam satu porsi. Dan juga bisa menghemat waktu dan tenaga pada proses penyajiannya. Selanjutnya, di sini ada berbagai jenis makanan sepinggan di Indonesia, mulai dari yang berkuah, berminyak, ada bakar-bakaran juga. Yang berkuah ini ada mie ayam, ada soto, ada lontong sayur yang dimakan Cina tadi, ada juga bakso dan lain-lain. Nah, soto itu banyak kan? Nah, bisa disebutin nggak? Soto itu yang kalian tahu soto apa aja sih yang familiar gitu, yang sering kalian makan itu soto apa aja? Ada soto Medan, soto Banjar, soto Betawi, soto Lamongan, soto Padang. Banyak Soto apa kan? lagi ya, Bu? Iya kan banyak banget soto-soto, jenis soto-soto itu banyak banget. Jadi kayak dan setiap kondimen di soto-soto itu berbeda juga. Jadi kan kita nggak bosan gitu makan soto-soto terus. Walaupun judulnya sama soto, tapi kan antara soto Medan dengan soto Betawi itu kan isinya berbeda, rasanya berbeda, yang tentunya berbeda. Lalu ada juga yang berminyak nih, yang goreng-gorengan kayak nasi goreng, ada mie goreng, ada bihun goreng, ada kue tiaw. Ada apa lagi coba? Bakso. Bakso itu sudah masuk ranah yang berkuah. Ada? Batagor. Ah iya, ada batagor. Gado-gado. Gado-gado. Terus? Tahu yang dikasih gula merah itu, Bu? Pecel tahu. Enggak ya? Batagor. Karedok. Karedok. Itu proteinnya dari apa? Dari tahu ya. Tahu. Terus ada yang bakar-bakaran. Nah, sate-satean. Sate-satean ini kan banyak jenisnya. Ada sate kacang, ada sate padang, ada sate madura, ada sate taichan, ada sate ambal. Ah iya, kan banyak tuh sate-satean, jenis sate-satean gitu kan. Jadi banyak banget jenis-jenis makanan sepinggan yang ada di Indonesia. Mungkin yang bahkan nggak sadar hampir setiap hari itu kita konsumsi gitu kan. Habis itu di sini ada bumbu pembuatan makanan sepinggan Indonesia. Sebenarnya ini tuh bumbu dasar yang biasa kita gunakan di berbagai jenis masakan. Nggak harus makanan sepinggan juga. Sebenarnya ini di setiap makanan pasti menggunakan bumbu dasar. Nah, bumbu dasar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, serai, jahe, lengkuas, dan ketumbar. Nah, ini biasa digunakan untuk masakan yang dasarnya berwarna putih, seperti soto Betawi, Nyayu, ayam pop. Iya. Terus apa lagi? Ayam pop. Terus? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Kalau untuk yang ini, yang apa namanya? Yang makanan sepinggan. Soto-sotoan. Ya. Ini PPT-nya agak ini ya. Terus yang kedua ada bumbu dasar kuning. Nah, bumbu dasar kuning ini sebenarnya komposisinya hampir sama dengan bumbu dasar putih, tetapi dia ditambah dengan kunir sehingga warnanya agak sedikit kuning. Nah, bumbu dasar kuning ini digunakan dalam pembuatan hidangan kare dan hidangan nasi kuning. Ada hidangan apa lagi yang menggunakan bumbu dasar kuning?
Soto, ikan goreng, Ya. ayam goreng. Sate. Kuah sate itu kan kuning. Kuah sate bisa menggunakan bumbu dasar kuning, bisa menggunakan bumbu dasar merah. Nah, kuah sate yang menggunakan bumbu dasar kuning itu kuah sate apa, Puja? Yang sering kita makan? Kuah sate orang Minang, Bu. Nah, iya betul. Kuah sate orang Minang. Padang. Kuah sate Padang. Selanjutnya ada bumbu dasar merah. Nah, komposisinya itu sama bumbu dasar putih. Nah, hanya saja dia ditambahkan cabai merah agar warnanya merah dan tentu rasanya yang pedas. Nah, Aduh, Puja. Awas. bumbu dasar merah ini biasa digunakan dalam pembuatan nasi goreng, pembuatan laksa. Nah, terus apa lagi nih? Bumbu dasar merah tuh biasa digunakan untuk masakan apa lagi nih? Selain sambal-sambelan. Gulai, Bu. Gulai biasanya pakai cabai merah. Ya. Kalau rendang bisa nggak, Bu? Gimana, Ayu? Rendang, Bu, pakai bumbu dasar merah. Ya, rendang bisa menggunakan bumbu dasar merah, tapi ada juga modifikasi beberapa orang ya, tapi nggak semuanya itu ditambahkan dengan sedikit kunir, itu modifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada penyimpanan makanan pinggan atau cara menyimpan makanan ini yang baik dan benar itu gimana supaya makanan itu tetap terjaga kelezatannya, tetap terjaga kualitasnya dan tidak mudah basi. Yang pertama adalah setiap makanan itu harus disimpan dan tidak diperkenankan terkena langsung dengan tangan. Jadi kalau kita mau megang makanan nih, kita harus cuci tangan. Kalau misalkan kita yakin tangan kita itu belum bersih, kita harus pakai hand glove atau sarung tangan yang food grade yang biasa digunakan, yang bisa digunakan untuk makanan gitu kan. Jadi dan menggunakan sarung tangan itu pun nggak boleh asal-asalan gitu kan, kayak misalkan kita udah megang ini masih memegang makanan yang sama lagi, itu nggak boleh. Kalau misalkan kita udah megang, misalnya nih ibu lagi nyuirin ayam suwir untuk soto gitu kan, itu kan pakai hand glove kan, pakai sarung tangan untuk makanan itu. Terus nggak lama itu kita megang panci, otomatis sarung tangan kita itu kan udah terkontaminasi sama bakteri dan kuman yang ada di panci itu. Jadi kita harus ganti lagi gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita mau mengolah makanan atau memegang makanan secara langsung menggunakan hand glove, harus kita selesaikan dahulu, baru mengolah bahan makanan yang lain agar tidak tercampur rasanya dan aromanya juga. Lalu simpan makanan di tempat yang kering dan bersih. Nah, makanan ini harus disimpan di tempat yang kering, bersih, dan tertutup serta aman dari segala macam hama-hama, dari lalat, dari semut-semut, pokoknya hama-hama yang bersifat merusak makanan itu kita hindarkan. Makanan itu seharusnya kita simpan di tempat yang kering, kita tutup. Bisa anak ibu minta maaf karena tadi Zoom-nya sempat keluar karena limit waktunya terbatas ya, hanya beberapa menit gitu. Jadi kita harus bikin link Zoom baru agar bisa melanjutkan pembelajaran. Oke, tadi sampai batas mana ya? Sampai penyimpanan ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi makanan itu harus disimpan di tempat yang kering dan bersih, serta tertutup, serta aman dari hama-hama, dari hewan-hewan lain gitu kan, seperti semut, seperti lalat, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita nyimpan makanannya itu di tempat yang lembab dan tidak higienis, atau kita menyimpan makanan itu kurang tertutup rapat,
itu bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam makanan tersebut, menyebabkan makanan tersebut itu tidak bertahan lama atau cepat basi. Selanjutnya, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan olahan makanan sepinggan. Ada dua, yang pertama ada kesehatan, ini meliputi kesehatan si pembuat makanan, ada kebersihan alat dan bahan. Nah, kesehatan si pembuat makanan itu yang dimaksud sama kesehatan si pembuat makanan itu apa coba? Ibu tanya. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin yang dimaksud sama kesehatan si pembuat makanan ini? PPT Ibu jalan nggak ya? Jalan, Bu. Bu, maaf Bu, jaringan Badriah jelek. Nggak Oh kelihatan iya, semuanya. iya Badriah. Si Ina, Puja, atau si Ayu bisa jelasin yang dimaksud dengan kesehatan si pembuat makanan itu apa? Izin, Bu. Iya, silakan. Mungkin yang dimaksud dengan kesehatan si pembuat makanan ini yaitu orang yang memasaknya itu harus sehat gitu, Bu. Iya, betul, Sehat, harus sehat, tapi jasmani dan rohani. iya, Harus higienis yang pemasaknya, Bu. betul. Yang dimaksud sama kesehatan si pembuat makanan ini yang jelas si pembuatnya, chefnya, kokinya, atau kita sendiri yang membuat itu harus dalam keadaan sehat, tidak sakit. Kalaupun kita sakit itu harus menggunakan masker, harus higienis gitu kan. Dan biasanya kalau orang yang sedang sakit itu tidak diizinkan untuk mengolah makanan atau apalagi itu untuk dijual seperti di restoran ataupun hotel. Nah, kesehatan si pembuat makanan lainnya itu seperti misalkan ketika kita ada luka. Nah, kita kan sering nih kalau misalkan di dapur itu pasti ada aja kena luka, kena luka dari pisau atau dari kena sengatan panas atau dari apapun itu. Jadi lukanya itu harus ditutup dengan menggunakan penutup luka. Jadi ketika kita memasak, luka itu tidak terkontaminasi dengan bahan makanan kita. Selanjutnya ada kebersihan alat dan bahan. Nah, kebersihan alat dan bahan ini juga tidak kalah penting. Karena kalau misalkan alat kita tidak bersih, alat yang kita gunakan itu tidak higienis, tentunya itu akan mempengaruhi kualitas makanan itu sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan cutting board, itu kan biasa kalau kita di rumah cutting board itu hanya satu ya. Hanya satu kita gunakan untuk motong bawang, untuk motong buah, untuk motong daging. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalaupun kita mau menggunakan satu cutting board itu, misalnya nggak ada lagi nih cutting board yang lain, kita harus cuci sedemikian rupa sebersih mungkin agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang sebelumnya kita gunakan. Misalnya nih, nggak mungkin kan kita mau makan buah tapi rasa bawang itu kan nggak banget gitu kan, rasanya juga bakalan aneh banget. Itu juga nggak bagus dan nggak bersih gitu kan. Terus juga ada kebersihan bahan. Kebersihan bahan itu harus di double check ya anak-anak ya. Kalau misalkan nih kita mau menyajikan salad, itu kan biasanya kita cuci dulu, baru kita simpan. Nah, kesalahan yang sering terjadi kalau misalkan udah dicuci, udah disimpan, terus mau dipakai lagi, biasanya kayak gini, kemarin kan udah dicuci gitu, pasti udah bersih, nah kita nggak double check lagi. Jadi kayak sering sekali terjadi menemukan hewan-hewan atau kotoran-kotoran yang ada di dalam letas-letas itu, di dalam salad-salad itu gitu kan, atau di dalam bahan-bahan makanan yang kita gunakan. Jadi sebelum kita menggunakan bahan itu pastikan untuk double check, untuk melihat lagi kebersihannya, apakah bahan makanan ini sudah benar-benar bersih
atau belum. Kalau misalkan belum, kita cuci ulang, kita bersihkan ulang. Nah, kalau misalkan sudah bersih, baru bisa kita gunakan. Lalu ada suhu untuk menyimpan. Nah, di sini untuk menyimpan makanan berkuah, makanan sepinggan berkuah seperti kuah soto, kuah bakso, dan lain sebagainya, itu memerlukan suhu ini untuk penyajiannya ya. Untuk penyajiannya menggunakan suhu 80 hingga 100 derajat Celcius. Ini untuk penyajiannya. Maaf, ini terjadi kesalahan. Sedangkan untuk penyimpanannya itu menggunakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Atau misalkan mau disimpan di chiller dulu, itu bisa 5 sampai 15 derajat Celcius. Karena kalau misalkan kita mau menyimpan bahan makanan dari panas ke dingin, itu nggak bisa kita langsung masukin ke dalam freezer. Kita masukkan dulu ke dalam chiller. Kita normalkan dulu suhunya, baru kita simpan ke titik beku. Karena kalau misalkan kita simpan nih makanan dari panas ke dingin, langsung nih kayak makanannya itu masih anget-anget, masih sekitaran suhu 40 sampai 50 derajat, langsung nih kita masukkan ke dalam freezer atau langsung di suhu yang sangat rendah gitu, itu akan membuat makanan itu basi atau cepat rusak gitu. Selanjutnya, di sini ada berbagai hidangan sepinggan dan cara penyajiannya. Nah, di sini ada bakso. Cara penyajiannya kayak gini loh. Di sini ada bihunnya, sudah ada baksonya, ada juga kondimennya. Kondimen ini bisa menggunakan daun bawang, bisa menggunakan seledri, bisa menggunakan bawang goreng. Yang jelas, dalam satu porsi ini sudah mengandung berbagai macam vitamin, karbohidrat, protein, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Begitu juga dengan masakan lainnya seperti lontong sayur, nasi goreng, dan sate-satean. Nah, di sini sudah ada contoh bakso. Bakso itu menggunakan bumbu dasar putih yang sudah kita contohkan. Ada lontong sayur, ada nasi goreng, ada sate ayam. Ada lagi bisa tolong disebutkan contoh makanan penyajian makanan sepinggan lainnya selain yang Ibu paparkan? Lotek. Lotek, Bu. Lotek itu apakah termasuk makanan sepinggan? Apakah dia sudah mencangkup yang udah kita jelasin tadi? Udah ada protein, udah ada karbohidrat, udah ada protein, vitamin, mineralnya? Huja? Kalau kita makannya pakai telur, Bu, ada proteinnya. Kalau loteknya pakai telur, iya bisa jadi. Bisa disebut dengan aneka hidangan sepinggan. Karena dia pakai apa aja? Ada lontongnya kah? Ada, Bu. Ya, sayurannya sudah lengkap. Lalu ada proteinnya kalau misalnya kita pakai telur. Nah, ada lagi mungkin selain lotek? Somai, Bu. Somai, apakah dia sudah mencukupi semua kebutuhan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral? Bisa mencukupi, Bu, kalau seperti lotek tadi, Bu. Iya, kalau misalkan isiannya kita pakai sayur-sayuran ya? Iya, Bu. Sayur, telur. Iya, betul. Oke. Burger bisa. Burger bisa, tapi itu bukan hidangan sepinggan Indonesia ya. Itu lebih ke kontinental atau makanan luar. Betul, itu hidangan, itu lebih tepatnya hidangan fast food atau cepat saji. Nah, tadi Puja udah sebutin nih burger. Selain burger, apa lagi nih? Ada sandwich.
pizza. sandwich, ada pizza. Nah, itu semua adalah golongan hidangan sepinggan, tapi itu biasanya itu berasal dari luar Indonesia. Biasanya itu ada di Eropa ya, atau hidangan kontinental. Ada juga kebab. Kebab itu hidangan dari timur. Nah, sebelum Ibu sajikan video, ada nggak yang mau ditanyain lagi? Cukup, Bu. Cukup. Yang lain gimana? Izin bertanya, Bu. Ya, Badria silakan. Kalau rujak itu termasuk makanan sepinggan atau enggak, Bu? Kalau rujak itu, menurut Ibu itu bukan termasuk hidangan. Ini rujak apa? Rujak itu kan ada banyak nih. Ini ya, contohnya kayak rujak cingur itu kan ada cingurnya sebagai protein, tahunya juga kan Bu ada sayurnya. Itu udah termasuk atau belum, Bu? Kalau misalkan dia sudah mencakup apa yang ciri-cirinya tadi sudah mencakup ada protein, ada karbohidrat, ada vitaminnya, ada mineralnya, itu bisa dikatakan hidangan sepinggan Indonesia dan itu disajikan dalam satu piring atau satu porsi. Itu Baik, Bu. bisa dikatakan hidangan sepinggan. Tapi kalau misalkan seperti rujak buah itu kan hanya buah saja sama saus kacang kan, atau Kacang itu belum protein ya, Bu? kacang itu belum termasuk protein. Karena kalau misalkan protein itu tuh biasanya tuh kalau nabati itu dari kacang kedelai. Mungkin bisa disebut protein, cuman presentasinya sangat rendah ya. Yang Ibu tahu kalau misalkan protein itu seperti tahu, tempe, dan daging-dagingan lainnya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, di sini Ibu akan sajikan video. Semua isi hatimu di Lazada. Nom sale. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Puja kelihatan? Tidak. Nggak kelihatan, Bu. Ini kelihatan? Tidak, Bu. Videonya nggak kelihatan ya? Tidak, Bu. Yang lain nggak kelihatan video Ibu? Ina kelihatan nggak, Nah, video Ibu, Nah? Nggak kelihatan ya? Videonya stuck di PPT. Yang kelihatan cuma PPT. Oh iya, bentar. Ibu belum pindahin share screen-nya, maaf ya. Ya, Ibu. Ini? Ini kelihatan? Belum kelihatan ya? Tidak, Bu. Oke, di sini Ibu akan sajikan video tutorial pembuatan soto ayam khas Lamongan dari Chef Devina Hermawan. Oke. Kampung itu bakalan enak, nikmat. Disimak ya. Hermawan, hari ini kita akan bikin soto ayam Lamongan ya. Jadi soto ayamnya tuh
tipenya yang soto ayam kuning, dan atasnya nanti kita akan pakai serbuk koya. Ciri khas banget nih kalau soto ayam Lamongan tuh. Ini disimak, nanti perhatikan alat-alat apa aja yang dipakai, terus bahan-bahannya apa aja yang dipakai. Nanti akan ada kuis setelah video ini. Kan gurih gitu kan, kaldunya juga kerasa banget sama ada koyanya, itu benar-benar nikmat. Ini salah satu soto favoritku juga. Nah, biasanya kan kalau soto ayam tuh kalian boleh, kalau pakai ayam kampung itu bakalan enak, nikmat gitu kan. Kaldunya juga lebih wangi, tapi hari ini aku akan pakainya ini ayam file dan juga sayap ayam. Jadi jadiin soto yang sayapnya untuk kaldunya, nanti yang untuk daging irisnya kita pakai paha ayam file. Nah, ini juga nggak kalah enak tentunya ya. Cuman kalau kalian mau pakai ayam kampung juga bisa banget. Paling nanti waktu memasaknya aja yang akan berbeda ya. Oke, langsung aja. Pertama ini untuk bumbu halus ya. Jadi emang bumbu halus kalau mau bikin soto ayam Lamongan yang gurih, ini juga nggak boleh kurang ya. Kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit. Ini kunyitnya aku udah bakar sama udah dikupas. Cuman kalau misalnya mau dikupas doang juga itu nggak masalah. Daun jeruk, daun salam, serai, dan juga daun bawang ya. Ini untuk bumbu dasarnya. Nah, untuk ayamnya di sini aku akan pakai sayap ayam dan juga paha ayam file. Nah, kenapa pakai sayap ayam sih? Soalnya kan sayap ayam tuh dia tulang kecil gitu, dagingnya tipis. Jadi kalau kita waktunya lagi buru-buru, dia kaldunya tuh sebenarnya lebih cepat keluar. Cuman kalau kalian pakai potongan lain juga sama sekali nggak masalah ya, bakalan tetap enak. Nah, terus untuk ayam filenya ini, kalau misal kalian mau pakai yang dada juga boleh ya. Cuman mungkin nanti jatuhnya jadi kayak lebih sweet. Untuk pelengkapnya, di sini pelengkapnya tuh biasa kalau soto Lamongan tuh banyak tipe ya. Ada yang nggak pakai sayuran sama sekali gitu, ada yang pakai tomat juga. Nah, kalau kali ini pelengkap kita ini ada kol, soun, telur rebus, cabai rawit seledri untuk taburan, kerupuk udang, dan juga bawang putih goreng ini untuk bikin koya. Terakhir pelengkapnya ini ada kecap manis dan juga jeruk nipis. Emang ini pelengkapnya cukup banyak ya, karena kan namanya juga bikin soto gitu kan, ada sambal, ada ini. Dan hari ini aku akan sajiinnya pakai prasmanan set dari BTG. Oke, ini tahap pertama, ini kita akan panaskan panci yang bisa sekaligus masak, atau kalau kalian mau tumis bumbunya di wadah terpisah, misalnya pancinya terlalu kecil juga itu boleh ya, tumis dulu bumbunya sampai minyaknya udah keluar dan sedikit warnanya menggelap, baru kita akan masukkan serai, salam, dan daun jeruk ya. Kenapa nggak dari awal sih digoreng? Nah, ini supaya rasanya maksimal ya, karena kan kadang kalau misalnya kita masukin daun salamnya barengan sama bumbu mentahnya, terus bagian yang nyelip-nyelip ke daun salamnya itu biasanya nggak ikut kegoreng, jadinya nanti takutnya masih bau mentah dan lain sebagainya ya. Kalau udah ini kita akan goreng terus. Tuh, kalau udah benar-benar kering, wangi, ini kita akan masukkan sayap ayamnya sekarang dan juga daun bawangnya ya. Kita akan aduk lagi sebentar. Nah, kalau bikin soto Lamongan tuh ada juga yang misalnya yang pakai ikan, yang pakai udang ya. Cuman kalau aku pribadi ini sukanya yang pure ayam. Karena nanti kalau misalnya udah matang, dia kan enak ya, wangi. Tapi kalau udah dibiarin sebentar atau kebesokan hari kalau kita tambahin udang tuh itu dia bau amisnya tuh agak keluar gitu. Jadi kalau aku pribadi sukanya yang emang pure ayam. Terus jadi kita akan masukkan air dan kita akan rebus di api besar supaya si kuah ayamnya ini dia jadinya nanti keruh. Kalau pakai apinya terlalu kecil nantinya terlalu bening. Ini kurang lebih kita akan rebus setengah jam sampai sejam, tapi setengah jam cukup karena ini potongannya juga sayap jadi kecil, cepet keluar sarinya. Sekarang ini kita akan beri bumbu, gula, garam, merica supaya aroma kaldunya lebih kuat. Ini kita akan tambahin juga kaldu ayam dan juga penyedap. Jangan lupa kalau misalnya airnya susut ya tambahin aja ya. Tuh, ini aku udah masak sekitar setengah jam. Dia kuahnya udah lebih creamy kelihatannya ya, karena tadi kan kita pakai kemiri cukup banyak, terus dari ayamnya juga dia pastinya keluarin kaldu juga. Nah, kalau udah gini, ini baru kita akan masukin si ayam filenya tadi. Langsung aja dimasukin dalam keadaan kuah sotonya ini udah gurih ya, supaya nanti nyerap. Jadi udah harus dibumbuin nih. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau masukin ayamnya dari awal nggak apa-apa, cuman kan takutnya kemasak terlalu lama ya. Jadi kalau aku biasanya kalau pakai ayam file gini masukinnya
belakangan aja. Sambil nunggu matang dan resap, ini kita akan siapin si kondimen lainnya ya. Nah, pertama ini untuk serbu koyanya, aku mau hancurin dulu bawang putihnya. Terus masukin kerupuk ke dalam plastik kayak gini. Mau pakai food processor juga bisa. Dan kita akan tumbuk. Kalau udah halus, ini kita gabungin aja sama bawang putihnya tadi dan diaduk rata. Koyanya siap dipakai. Lalu untuk kolnya di sini boleh dalam keadaan mentah, boleh juga direbus dulu sebentar. Kalau aku suka direbus dulu sebentar ya, biar nanti si sotonya tuh dia nggak terlalu drop gitu loh suhunya begitu masuk mangkok. Kalau terlalu banyak kondimen juga kan kuahnya takutnya dia jadinya kurang panas. Cabai rawit juga ini akan kita rebus doang. Untuk saunnya ini aku bilas pakai air panas. Lalu kalau udah empuk, ini bilas lagi pakai air dingin supaya nanti nggak saling nempel satu sama lain. Tapi sebenarnya kalau nempel juga nggak apa-apa ya. Nanti begitu disiram kuah dia bakal susah lagi. Julien. Nah, wadah yang aku pakai ini tuh adalah biji aquamarine prasmanan set. Ya, desainnya juga keren, multifungsi dan juga lengkap. Ini dari plastik yang aman, 100% BPA free dan juga bisa digunakan di microwave ataupun dishwasher. Nah, selain yang prasmanan series ini juga ada yang biji fungsi set, yaitu lebih kayak food container yang untuk menyimpan bahan makanan, bisa sayuran, misalnya kita mau masukin dalam kulkas. Atau kalau misalnya langsung buat satu keluarga, ini bisa juga nih, kita langsung masukin aja semua kondimennya ya. Makannya anget-anget, gurih, dan yang bikin ciri khas banget ini nih pastinya koyanya ya. Koyanya tuh kan dia ada aroma bawang putih goreng, kerupuk, jadi bikin si kuahnya ini juga dia makin creamy gitu. Nah, kalian yang udah sering coba soto koya pasti udah kebayang rasanya gimana. Dan buat yang belum pernah juga boleh banget cobain bikin soto ditambahin koya kayak gini. Dan juga walaupun kita ini nggak pakai ayam kampung dan tadi total ngerebusnya ini kan nggak nyampe 1 jam juga, ini kaldunya juga keluar ya. Memang tadi kita tambah juga bantuan sih kaldu bubuk, tapi cukup oke ya, kalian bisa coba juga di rumah ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga kalian Oke, videonya udah selesai. Masih stay kan anak-anak? Masih, Bu. Masih. Tadi Bu ada beri satu contoh hidangan sepinggan yaitu soto Lamongan. Sebentar. Nah, udah disimak tadi videonya. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari video yang udah dipaparkan tadi, kan udah tuh dijelasin step by step-nya apa aja, bumbu yang digunakan apa aja, tekniknya apa aja, terus alat-alatnya udah dilihat apa aja. Nah, Ibu mau tanya nih, dari video tadi itu bumbu dasar yang digunakan itu bumbu dasar apa? Kuning, Bu. Iya, betul. Karena dia ada menggunakan kunyit ya. Terus alat-alatnya kira-kira yang dipakai tadi apa aja? Coba Ina, alat-alatnya tadi yang digunakan apa aja? Ada itu, apa namanya? Stock pot atau panci perebus, terus ada talenan juga, terus ada blendernya pengganti cobek, terus apa lagi ya? Kita aja.
Iya. Puja mau nambahin alat-alat yang digunakan dalam pembuatan soto tadi itu apa aja? Ada spatula, Bu. Mhm. Apa lagi ya, Bu? Cutting board. Cutting boardnya ada Ya, nggak? cutting board, talenan, Atau talenan. Pisau. mhm. Cukup, Bu. Oke, terus bahan-bahan yang digunakan tadi itu apa aja ya? Untuk membuat soto Lamongan, ya mungkin tadi kurang jelas ya karena hanya sekilas. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu diantaranya menggunakan bumbu kuning tadi, bumbu dasar kuning. Terus untuk kaldunya itu menggunakan ayam, bisa menggunakan paha ayam, bisa menggunakan sayap ayam. Tadi menggunakan sayap ayam. Bisa juga ayamnya itu diganti sama ayam kampung biar kaldunya lebih terasa. Oke. Selanjutnya ada kondimen. Karena kalau misalkan soto itu basicnya menggunakan beberapa kondimen ya. Bisa menggunakan telur, bisa menggunakan ayam suwir, daun bawang, daun seledri, koya, bawang goreng, menggunakan kecap, menggunakan sambal. Itu jadi kita bebas mau pilih yang mana. Kalau misalkan mau komplit, itu tinggal dilengkapi aja. Gitu. Baik, apakah sejauh ini ada yang kurang paham? Karena 10 menit lagi waktunya akan habis. Nggak terasa ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu. Nggak ada, sejauh ini paham ya? Paham, Bu. Oke, karena sebentar lagi juga akan pergantian jam mata pelajaran lainnya. Oke, sebelum itu Ibu beri tugas untuk kalian untuk praktek minggu depan. Karena minggu depan karena minggu ini teorinya udah Ibu jelasin secara detail. Jadi minggu depan itu kita tinggal praktiknya saja. Nah, tugasnya itu kalian buat kelompok minimal 2 orang. Ini si Badriah keluar apa masih ada nih? Udah keluar, Bu. Jaringannya jelek. Oke, nanti ada yang berarti ada yang 2, ada yang 3 orang ya. Jadi setiap kelompok itu buat satu makanan sepinggan. Itu bebas, nanti kalian tinggal load aja, terus kasih tahu Ibu. Makanan sepinggannya itu ada yang berkuah, ada yang kering, ataupun bakar-bakaran. Nah, menu tersebut akan kita praktikan minggu depan. Jangan lupa untuk ACC menu dulu. Untuk ACC menu dulu, habis itu jangan lupa buat perencanaannya, daftar alat dan bahannya. Jangan lupa itu dibuat. Nanti sebelum kalian ini praktek, kasih dulu sama Ibu menu. Habis ini menu yang kalian pengen buat itu apa aja, silakan di-load nanti setelah ini. Setelah itu jangan lupa kelengkapan prakteknya, jangan lupa pakai safety shoes, pakai apron, pakai pakaian kerja, pakai topi kalau yang nggak pakai, yang pakai hijab, pokoknya kelengkapan praktek harus lengkap. Kalau misalkan nggak lengkap, nggak boleh praktek. Habis itu harus bawa ini ya, bawa kayak lap gitu, ada lap bersih, ada lap kotor. Jangan samain, harus beda, harus punya 2, bersih sama kotor. Nanti kalian pakai untuk ngelap klip, untuk kalian pakai yang kotor kan, tentu peralatannya jadi tercemarkan. Baik, itu saja untuk tugasnya. Ada yang ingin ditanyain lagi? Sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya pembagian tugasnya, silakan. Atau enggak Ibu bagi saja.
sekarang ya, biar nggak ini. Si Puja sama si Ayu itu buat makanan berkuah, bebas mau apa aja. Lalu si Farelina, si Badria, sama siapa satu lagi? Siti Zumairo, Bu. Iya, Siti Zumairo buat makanan yang berminyak. Bebas mau nasi goreng, mau kue tiaw goreng, atau mau yang lainnya bebas. Itu jangan lupa nanti buat daftar perencanaan alat dan bahan, lalu perencanaan belanjanya jangan lupa dibuat. Oke, baiklah. Karena waktunya udah mau habis, jam pelajaran selanjutnya juga udah mau mulai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya untuk kelengkapan prakteknya. Jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk bahan-bahannya Ibu nggak mau nanti kalau misalkan udah mulai jam praktek tapi masih ada bahan-bahan yang ketinggalan lah, ada bahan yang belum dibeli. Ibu nggak mau itu, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyain, nanti pas setelah jam istirahat ya. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jangan lupa nih besok-besok sarapan. Ibu nggak mau kalau nggak sarapan lagi ya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu. ya, terima kasih anak-anak. Ya. Ibu tutup ya. Ini udah semua kan? Nggak ada yang mau ditutupin lagi? Saya bisa. Iya, Bu. Cukup, Bu. Udah. Baik, selamat siang. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Thank you.